Oke, kali ini kita akan membahas tentang melakukan desain untuk funnel maupun website. Nah, ini konsep yang serupa tapi beda sudut pandang. Jadi kalau website seperti situs utama, konsepnya adalah struktur situs dan lain sebagainya. Kalau funnel bicara soal flow customer ya, tapi outputnya desainnya sama. Nah, untuk memulai sebuah desain website, kita bisa pilih new website, kemudian kita cari template yang ada seperti ini. Ya, misalnya kita mau bikin website desain untuk choose ini ya, kita choose template aja. Nah, jadi kalau website dia langsung ada halaman. Kalau kita pakai template ada halaman seperti home, about us dan lain sebagainya sudah pre-built. Jadi kita tinggal rubah-rubah gitu ya. Nah, kalau di funnel bedanya adalah dia basisnya per halaman. Jadi setelah halaman A, orang ke halaman B, kemudian orang ke halaman C ya. Tapi secara konsep dua hal ini cara desainnya sama. Nah, ini ya. Contoh kita udah bikin website ya. Sudah dibuat desainnya, kita tinggal rubah-rubah kontennya aja kalau kita pakai template ya. Saya ambil contoh. Oke, ini pada saat saya save dulu ya buat memberikan gambaran. Kalau di sini kita lihat pages, nah ini ada halamannya, home, about us, service dan lain sebagainya. Ya, kalau kita lihat di sini langsung dibuat beberapa halaman. Ini kalau template untuk website. Nah, funnel bedanya sama, kita tinggal create new funnel. Kita bisa pakai template di sini. Saya pakai yang sederhana, misalnya saya pakai yang ini ya, choose template. Jadi bedanya adalah di cara point of view atau dari sudut pandang customernya. Jadi kalau kita bicara website, orang bisa kemana-mana ya. Tapi kalau funnel dari step A, orang akan ke step B, orang akan ke step C gitu ya. Nah, video ini kita mulai dari cara desainnya. Nah, cara desainnya ini agak spesifik, eh, tidak memerlukan kemampuan IT atau coding, tapi Anda harus paham beberapa konsep berikut. Nah, ya, ini sambil contoh ya, ini funnel dari template sudah selesai ya, hampir sama. Nah, cara pembuatannya sama, cuma bedanya di mana? Bedanya adalah, pada saat ini saya save dulu ya. Pada saat funnel, nah nih, bedanya dia ada strukturnya. Jadi begitu dari halaman A, mereka ke halaman B, kemudian ke halaman C, halaman D, halaman E gitu ya. Nah, ini adalah funnel. Nah, kemudian bedanya apalagi kalau funnel, satu perbedaannya kita bisa split test. Jadi kita bisa create variation. Jadi halaman desain A sama desain B bisa bisa uji. Sementara website ya lebih, ini tadi ya, website dia sifatnya lebih ya kayak website pada umumnya, struktur situs, sitemap dan lain sebagainya. Ya. Ya, ini apa? Jadi pada saat kita masuk website ataupun masuk funnel ada setting ini untuk kasih tahu nama projectnya. By default ini adalah investment advisor. Kita ganti sampel website. Ya, saya save di sini. Ya, funnel juga sama. Ya, setiap kali kita masuk funnel, ini ada funnel. Di sini pasti ada settingnya. Oke, kita klik dulu ya. Bentar, masuk ke dalam ada setting. Nah, ini kasih nama di sini. Sampel funnel. Nah, kemudian konsep dasar yang juga sama adalah setiap funnel harus dikoneksikan ke sebuah domain ya. Jadi sebentar ya, maksudnya gimana, ini saya save dulu ya. Ini settingannya bersama ya. Oke, jadi saya bisa connect ke domain playground scale hub ya. Jadi ini kalau saya save ya, masuk ke sini ya. Jadi harus sudah ada linknya di sini. Nah, ini funnel yang baru kita buat ya. Oke, kalau kita mau rubah gimana? Misalnya saya mau pakai subdomainnya ke sampel website gitu ya. Nah, cara rubahnya berarti karena sudah di set, kita tidak bisa langsung rubah dari menu setting, tapi kita masuk ke domain di sini. Di sini kita pilih manage scale hub.
Ya, jadi saya ulang ya, di domain. Ya, di sini ada external domain dari Scale Hub, kita pilih manage. Kemudian di sini kita pilih playground. Nah, di sini kita edit domainnya, default page-nya. Kita ganti ke sampel website tapi yang home. Kita save. Nah, dengan demikian domain playground.scalehub tadi yang tadinya masuk ke funnel, ya, dia bisa ganti ke website. Tadi ya. Nah, ini website. Oke, kira-kira begitu ya. Nah, kita sekarang akan masuk ke dalam desain webnya. Oke, untuk masuk ke dalam desain web, yang perlu kita lakukan di sini saya balik ke website. Contoh ya, ini playground di financial planner ya. Oke, saya masuk ke website, di sini sampel website. Nah, ini ya homepage kita. Nah, saya akan walk through untuk layoutnya dahulu ya, untuk layout sistemnya dahulu ya. Jadi kita selalu ada kanvas utama di sini di tengah ya. Kemudian di atas ini ada menu, submenu dari halaman ini atau pindah halaman juga ada di sini, submenu elemen halaman ya. Ini untuk tracking code saat kita mau pasang tracking dari pihak ketiga ya. Ini kalau kita mau pakai custom CSS, ini agak teknis. Custom CSS itu untuk styling, kasih warna dan lain sebagainya. Tapi kita kalau tidak bisa coding, di skip aja dulu sementara ya. Ini ada jenis font di sini, jenis font yang kita mau. Jadi kalau kita rubah headline fontnya, kita nggak mau ini, kita mau lebih kaku ya. Kita pakai misalnya Poppins di sini, kita lihat nah langsung berubah. Ya, ini jenis font, ini konten, ini heading ya. Nanti kita akan lihat bedanya konten sama heading seperti apa. Ini untuk struktur HTML secara SEO aja ya. Jadi ada headline atau heading ya, kita bisa ganti-ganti tuh ya. Ada konten yang bawah nih, jadi kalau ini kita ganti, nah dia berubah. Dan ini berlaku di level halaman ya. Ya, jadi ini berlaku di level halaman ya. Ini untuk atur background, atur pop up ya. Kita lihat di sini by default dia ada pop upnya ya. Jadi kalau pop upnya itu muncul pada saat kita keluar halaman, oh ini nggak jalan pop upnya ya. Biasanya dia ada pop up keluar. Nanti kita akan belajar gimana cara atur pop upnya ya. Jadi ini pop upnya bisa kita, oh ini pop upnya kosong ya. Nanti kita bisa atur gimana cara pakai pop up pada saat kita sudah belajar tentang desain. Oke, di sini metadata SEO untuk halaman ini ya. Title, description, jadi kita bisa optimasi ya. Key consent kita bisa nyalain ya. Jadi apakah boleh lacak dan lain sebagainya, ini regulasi privasi data ya. Oke. Nah, jadi ini menu desainnya ya. Jadi semua di level halaman. Nah, kalau mau kita tambahkan di level website sesuatu yang berlaku di seluruh halaman, kita tuh settingnya ada di sini. Nah, ya ini ada head tracking code. Kalau kita pasang pelacakan untuk seluruh halaman, taruhnya di sini. Ya, jadi misalnya kita situs ini nggak ada pembayaran, kita matiin aja nih required payment mode-nya. Oke. Saya balik ke halaman lagi ya, saya edit di sini. Ya, jadi kita baru membahas di user interface tentang menu-menu utama. Nah, ini menu utamanya seperti ini. Ya. Nah, untuk desain halaman ada namanya elemen dan ada namanya properti. Nah, ini elemen, semua di dalam ini intinya elemen. Nah, struktur situsnya saya akan walk through dulu ya. Jadi struktur situs kita bisa lihat di sini konsepnya ada layers, sebutannya layers ya. Jadi kayak ada lapisan-lapisan gitu. Nah, ini setiap daripada bagian-bagian ini kita bisa lihat di sini. Ini namanya section ya. Jadi ada section header dan lain sebagainya ya. Nah, kalau kita mau nambah satu section, kita tinggal add di sini, kita bisa nambah add section.
Ya, mau dia full screen, wide, medium, small ya. Jadi misalnya kita tinggal tambahkan semacam ini. Nah, ini menambahkan section. Oke, saya hapus dulu ya. Nah, jadi elemen paling tinggi section. Nah, section juga sudah ada yang pre-build. Pre-build artinya sudah ada desainnya. Jadi misalnya kita mau pakai ini, klik di sini, tambahin seperti ini. Nah, ya ini nambah section baru. Ya, kalau tidak mau, masuk ke atas di sini, pilih delete. Ya, nah ini delete. Nah, di dalam section Nah, di dalam section secara struktur ya, kalau struktur kita pilih layer ya. Di sini ada namanya kolom. Ya, kolom satu kolom, dua kolom. Jadi kalau kita bikin section dari blank, saya bisa tambah di sini add section yang blank. Nah, di dalam section ada kolom. Dua kolom, tiga kolom. Nah, ini kalau kita bikin dari nol ya. Nanti di sini kita bisa ada handle. Kita bisa atur gede kecilnya sebenarnya nanti. Nah, tuh kita bisa atur gede kecilnya. Kolomnya tiga kolom mau seperti apa. Nah, pada saat kita ngedit, Anda bisa lihat di sini warnanya bisa beda-beda nih ya. Ya, warnanya bisa beda-beda. Ya, karena ada warna kuning dan lain sebagainya. Ini maksudnya apa? Oke. Jadi kita harus tahu struktur kita lagi ngedit di level apa. Kalau kita lagi ngedit di level section berarti hijau, ngedit di level kolom berarti purple gitu ya, atau ngedit di level elemen seperti ini. Ya, kita bisa lihat pergunakan layers untuk kita tahu strukturnya. Jadi ini sama nih strukturnya. Ya. Jadi di dalam kita ambil yang sini ya. Jadi di section ini ya ada tiga kolom. Oh sorry, di bawahnya deh yang ini ya, yang gambar ini. Di sini ada tiga kolom, kolom satu, sorry, saya matiin dulu. Ya, section ini ada dua kolom ya. Kolom satu, ya, ada judul. Kita lihat di sini, ini judul. Kita klik. Nah, ini judul kedua, judul ketiga, ini kolom row 2. Ya, jadi ini satu kolom row. Ya, tapi ada dua kolom. Ya, jadi kita bisa pakai satu kolom. Nah, kita mesti tahu kita tuh ngedit di level apa. Dan kita jadi misalnya Anda mau edit headline di sini, jangan Anda bekerja di level kolom, ya. Jadi kalau gini yang Anda lakukan nanti edit settingan segala macam itu di level kolom. Ya, kita harus lihat kita mau ngeditnya di level headline misalnya, headline yang ini. Ya. Nah, pada saat kita bicara edit ada dua yang kita bisa edit. Yang pertama kadang kita bisa edit konten. Ya. Nah, semua edit konten ini ada di layar kanan ini yang kalau kita lihat tadi ya, ini namanya property, elemen property. Jadi misalnya di headline ini ya, kita tutup dulu ya, kita sekarang main ke property nih ya. Ada settingan tipografi, ada warna. Jadi misalnya warnanya kita mau rubah, bisa kita rubah juga ya. Jadi misalnya rubah warna, misalnya ini propertinya nih, kita mau rubah warnanya misalnya jadi merah misalnya. Nah, ya atau di level elemennya. Jadi ada tadi di level konten, sekarang di level elemennya. Di sini kita bisa ganti nih warnanya hitam. Nah, kenapa ini masih merah? Karena ini kita level konten ya. Jadi dia lebih dalam lagi. Yang menang selalu level paling dalam. Jadi kalau kita ini ganti, kita lihat di sini ya. Kita pakai default colornya. Ya jangan pilih yang transparan ya. Kalau transparan dia hilang. Ya di sini kita samakan atau kalau tidak dihapus saja. Ya, seperti ini. Ya. Nah, kita bisa override. Tadi kan kita ngeset font di sini ya tipografi, tapi kalau kita mau override juga bisa.
Ya, jadi kita bisa override di sini melalui di level konten seperti ini, ya, atau di level elemen seperti ini. Ya, kita pakai custom font aja. Ya, custom font family-nya kita ganti. Nah, ya, tapi saya tidak sarankan gonta-ganti font di level elemen. Kenapa? Karena nanti semua halamannya tuh lihat ya. Yang kerubah cuma di halaman ini aja. Ya. Kalau kita mau rubah secara global, mending jangan di elemen font tapi di elemen di level elemen tapi kita di level halaman. Jadi kita editnya dari sini. Itu yang lebih bagus pada saat kita mau rubah. Ya. Jadi kalau enggak kita samain aja. Ya. Jadi setiap daripada elemen itu punya properti. Ya. Ini propertinya mulai dari warna, ukuran, segala macam. Kalau misalnya button, ya pada saat dia di bentar ya, pada saat dia diklik actionnya apa juga ada di sini. Nah, ini button action, apakah buka halaman, pindah halaman lain, download file, ya. Jadi ada semua properti dari semua elemen itu beda-beda ya. Kalau ini icon atau ini gambar ya, gambar ini propertinya beda sama teks ya, sama button beda lagi propertinya. Nah, di sini ada general berarti yang umum, style berarti urusannya sama desain ya. Misalnya desain itu apa? Kita bisa atur bordernya misalnya mau lebih ngotak gitu ya. Berarti di sini kita nggak pakai namanya border radius misalnya. Bentar ya, radius ada di sini nih. Radiusnya kita 0. Nah, jadi kotak, benar-benar kotak. Ya, misalnya border radiusnya kita mau pakai 10 tadi, balikin lagi. Nah, kemudian kalau yang tadi ada animasi gimana? Animasi berarti kita masuk ke level ini, kita masuk ke animation. Ya. Jadi sini ada entrance animation. Jadi begitu elemennya masuk ke layar, dia ada animasinya, kita bisa ganti nih. Misalnya ya. Nah, ini bisa kita adjust animasinya. Fade in ya. Left. Nah, tuh, lihat ya. Right dari kanan, fade in. Nah, kita bisa lihat atur seperti ini. Ya. Jadi general itu adalah tampilan atau properti utamanya. Style ini hubungannya sama desain aja ya. Jadi mau button, mau teks semua ada stylingnya juga di sini. Ya. Kemudian di style ini biasanya urusan sama border, line, rata ke tengah, rata kanan. Nah, ini ada di sini. Silakan dilihat ya. Elemen ini kan paragraf ya. Setiap elemen beda-beda. Kemudian terakhir dari properti adalah animasi. Kalau kita mau masuk animasi. Oke. Jadi itu gambaran besar dari drag and drop editor ya. Di sini sebenarnya simpel. Jadi kalau kita udah biasa nanti tinggal main aja, tambah kolom, tambah ini. Jadi kita bisa tambah di sini juga. Ya. Kita mau tambah 2 kolom misalnya. Ya. Ini di kiri. Ya, ini di kanan. Ya. Ya, ini mau dipanjang, ini pendek gitu ya. Ini juga bisa diperpanjang. Ini kan masih ada sisanya nih. Second column kan berarti ini width-nya mungkin kita mau perpanjang. Berarti masuk ke style. Nah, ini dia width-nya 100%. Ya, nah ini kita harus biasain ya. Jadi elemen mana mau seperti apa gitu ya. Nanti kalau ada masalah ya silahkan hubungi tim support ya. Karena di sini kalau kita jelasin satu-satu akan panjang sekali videonya. Oke, saya mau kasih gambaran bagaimana melihat konsep dasarnya terlebih dahulu. Ya, jadi semua bergantung pada elemen. Setiap elemen dibagi sectionnya. Ya, setiap elemen punya properti. Ya, section adalah bagian terbesar, kemudian dalamnya kolom, kemudian konten. Ya.
Ini nanti ada banyak sekali nih kalau kita mau tambahkan elemen. Di sini ada banyak ya, pre-built section ya. Nanti juga kita bisa bikin save asset. Save asset itu apa? Save asset itu ada namanya global sama universal. Artinya di sectionnya ini bisa kita jadikan template sehingga nanti kita bisa pakai di tempat lain. Dan kalau templatenya itu kita sebut sebagai global section, berarti pada saat contoh ya, di sini ada footer ya. Pada saat saya rubah footer di sini, semua footer yang menggunakan section ini juga ikut berubah. Jadi kita nggak perlu ngedit per halaman. Nah, itu namanya adalah global section. Kalau universal itu kita sectionnya bisa dipakai di website lain. Jadi ini ada website. Jadi kalau gini bedanya, kalau global itu cuma di dalam website ini aja. Jadi misalnya ini website sampel website namanya. Jadi kita rubah di sini. Tapi kalau universal ini di seluruh website yang kita buat. Jadi ini account level ya. Jadi di seluruh website yang kita buat kita bisa bikin section yang kita save. Nah, kalau kita mau bikin yang independen cuma sekedar template biasa, kita bisa pakai elemen template di sini. Ya, jadi ini bedanya antara global, universal section, elemen template gitu ya. Nah, universal element juga sama. Jadi kita bikin template yang bisa diakses di seluruh website yang kita buat dalam akun Scale Hub kita. Oke. Kemudian di sini ada button, form survey, social media. Kalau kita mau tambah tinggal drag and drop aja sebenarnya di sini. Nah ya, simple. Countdown, gambar. Nah, ini ada gambar-gambar ya, bisa kita taruh juga di sini ya. Oke, kira-kira ini adalah gambaran dasarnya ya. Jadi silahkan bisa melakukan familiarisasi ya. Jadi coba mainkan halaman, coba desain. Kemudian jika ada pertanyaan silahkan hubungi support. Thank you.